Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati Takmir Masjid As-Siddiq, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz dan ustazah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah sholat subuh dan jamaah pengajian kajian kitab Fathul Qoribul Mujib, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini tanpa ada satu halangan apapun. Tak lupa salawat beriring salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, melanjutkan pembahasan kitabus shalah. Kita masih membahas sholatul jumu'ah, dan pagi hari ini kita masuk pembahasan hayatu sholatul jumu'ah atau sunnah hay'ah pada sholat Jumat. Qala al-musannifu, penulis kitab ini menjelaskan, wa hay'atuha arba'u khisalin, dan sunnah hay'ah pada sholat Jumat itu ada 4 macam. Yang pertama al-ghuslu, yaitu mandi. Wa huwa sunnatun, dan mandi pada hari Jumat hukumnya sunnah. Wa yabda'u minal fajri shadiq ila qabla shalah wa ta'khiruhu ila qurabi waqti salati afdal. Dan dimulai kesunahan mandi pada hari Jumat itu dimulai dari fajar shadiq, yakni begitu masuk waktu subuh pada sholat subuh hari Jumat, dimulai dari fajar shadiq sampai dekatnya waktu. Dan dikatakan di dalam kitab ini ila qurabi waqti sholati afdal, ketika lebih dekat waktunya kepada waktu sholat Jumat itu lebih utama. Jadi nek umpamane dinten Jumat niku kulan panjenengan kok siram enjang-enjang, taruhlah sekaligus arep mangkat pahal Pak, mangkat kerja, mangkat kantor sing duwe kantor nggih, mangkat kodean sing duwe tempat ngode. Pagi hari kita niatkan mandi pagi itu, mandi sunnah hari Jumat, ini sudah cukup. Tetapi kalau nanti pada saat taruhlah esok mboten siram Pak, hawane adem juga pas dina libur umpama nggih, mboten siram, tidak mandi, nanti mendekati waktu sholat Jumat taruhlah jam 11 baru mandi, ini lebih
utama. Umpamane esuk adus jam 11 adus maning nggih angsal Pak, angsal. Sing penting niku kondisi memungkinkan. Lalu bagaimana kalau tidak kita niatkan mandi sunnah hari Jumat? Maka dia bernilai sebagaimana mandi adat, mandi kebiasaan, mandi rutinitas. Jadi mulane nek sing tiang-tiang sing kerjane nang kantor niku kan ora pati kotor nggih, artosipun enjang siram, mungkin arep Jumatan ora adus maning ya ora risih wong kerja nang kantor AC maning umpamane nggih. Dan niku enjang-enjang adus dinten Jumat niatkan sekaligus mandi untuk melaksanakan sholat Jumat supaya bernilai sunnah. Wal ghuslu sunnatun likulli man arada salatil Jum'ah. Dan mandi pada hari Jumat ini hukumnya sunnah bagi orang yang hendak melakukan sholat Jumat, hatta law lam takun wajibatun alaih. Jadi tidak sampai kepada hukum wajib, walaupun nanti ada sebagian ulama yang berpendapat mandi hari Jumat itu wajib, tetapi mazhab Syafi'i berpendapat hukumnya sunnah. Kemudian sunnah hay'ah yang kedua, wa tanziful jasadi, dan membersihkan badan, min ayyi quduratin aw sakhin aw raihatin karihatin haitsu yata'adzal musalluna minhu. Di mana membersihkan badan ini dari berbagai kotoran atau aroma badan yang tidak enak. Jadi umpamane awake kemringet tok, keringete akeh, bar kerja arep sholat Jumat, sunnahnya dibersihkan badan ini. Ora adu saya minimal telam minimal niku. Jadi ampun ngantos keringete gobyos kata niku nggih, terus wudu tok lah. Lah sah napa mboten sah? Cuma niku onten aroma sing kirang apik niku sing bisa mengganggu tiang sing sami sholat, mengganggu sebelahnya. Jadi sunnahipun niku arep sholat Jumat siram juga seluruh aroma yang ada dalam tubuh sing ora apik dibersihkan. Insya Allah nek umpamane pun siram nggih pun beres kabeh. Nek golek siram nganggo sabun. Nah, tapi minimal keringet niku ilang. Dijelaskan di dalam kitab ini ada satu dalil la dororo wala diroro. Jangan membuat madorot untuk diri sendiri dan juga madorot atau bahaya untuk orang lain. Jadi kapan kalian panjenengan sholat Jumat kok aromane breng-brengan, niku kan gawe madorot sebelah kanan dan kiri. Dan niku bisa ganggu kehusuan, Pak. Ganggu kehusuan. Kulo niku teng pundi niku manten kesupen nggih. Niku salat niku masalah sebelah niku mambune apa kepol lah niku. Lah niku teng beberapa tempat teng daerah. Dadi niku kleres sek safar nek mboten salah. Mungkin kita maklumi mawon wong sek agi safar sing iki. Dadi mambune mungkin keringete akeh mbokan lah. Dadi niku rasane iki khusuk kon khusuke ngel, Pak. Ngel. Khusuk sedela breng kata niku nggih ana angin ya. Angine mengeneh berarti langsung mambu. Oh sing sebelah kene kiri mambu, breng meng kanan langsung khusuke ilang. Jadi niku bisa mengganggu. Sunnah selanjutnya lubsusya bil bid, memakai pakaian yang berwarna putih. Jadi dalam mazhab Syafi'i sunnah pada waktu kita melaksanakan sholat Jumat menggunakan pakaian yang berwarna putih. Tapi ini sunnah, bukan wajib. Jadi warna putih niku ternyata termasuk nek cara rumah sakit niku rata-rata warnanya putih kabeh. Niku ternyata kuman-kuman jaremongnya dadi pada silo. Silo. Jadi dipun sunnahaken nganggo pakaian
sing putih. Kalaupun tidak putih, yang penting menutup aurat. Usahakan pakaian yang tidak ada corak yang bisa mengganggu orang yang melaksanakan sholat, yang di belakangnya. Umpamanya anak wong sholat kok nganggo kaos tulisannya tahanan Nusa Kambangan. Pernah kula niku ningali niku, tahanan Nusa Kambangan. Utawi nek nganggo batik nggih, batik sing gambare aneh-aneh umpamane nggih. Lah sing nang mburine kan ngomongane gambar apa nggih ya. Lah niku bisa mengganggu. Jadi nek bisa niku corak-corak sing mboten mencolok. Nah, mboten mencolok. Apike niku nggih sing polos, sing polos. Tapi kan mboten mesti, biasanya kelambi zaman siki sing polos banget langka ya, tetap ana corak, cuma sing mboten menyolok. Jadi memakai pakaian yang putih. Nabi SAW bersabda, albisu min siyabikumul bayad fa innaha khairu siyabukum. Pakailah olehmu pakaian yang berwarna putih, maka sesungguhnya warna putih itu sebaik-baik pakaianmu. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah olehmu dengan kain yang berwarna putih orang yang meninggal di antaramu. Jadi niki dawuh saking Kanjeng Nabi bahwa pakaian putih itu pakaian sebaik-baik pakaian kita. Jadi mulane kula panjenengan ningali niku nggih, Pangeran Diponegoro nang poto nggih kelambine putih, Pak. Terus Imam Besar Habib Rizik niku nggih kelambine putih terus. Niku bukan berarti kelambine siji tok niku mboten. Bisa jadi kelambine akeh, cuma sing napa nggih, sing nggo acara-acara resmi niku sing putih sing tinggo. Mungkin bisa jadi kelambine 3, 4 nih. Jadi kadang-kadang kalian panjenengan niku ngangan-ngangan apa kelambine siji tok ya. Jadi begitu kotor dikumbah pe garing. Niku mboten, niku memang kelambi sing disenengi, termasuk sing disenengi nang Kanjeng Nabi. Terus malih dipun jelasaken wonten faidah, yusannu lil imami ayyazida fi jamalil hay'ah wa husnil munawwar. Dan disunnahkan bagi imam dan juga khotib, dia menambah keindahan penampilan. Jadi maksudipun imam utawi khotib niku penampilannya sing sae wa husnil munawwar, dan juga bagus dipandang, enak didelengaken. Ampun ngantos imam kok selembrah, khotib Jumat kupluke jebluk, kelambine ngepir, ora tau digosok. Lah kan sing nang mburi sesuk mikir, jamaah iki bojone ora tau ngopeni apa kepriwe iki. Lah jadi seorang imam atau seorang khotib niku berusaha untuk bagus penampilannya, artinya bersih. Dan juga umpamanya kupluk ya kupluknya wis kotor dikumbah, kata niku nggih, dikumbah. Niku kupluk sing selain kupluk ireng dikumbah ajur nggih. Nah kupluk ireng dipe. Terus malih sunnah yang keempat, wa ahdzu dzufri wattibu, dan memotong kuku. Jadi nek arti letter lek wa ahdzu dzufri niku mengambil kuku, tapi sing dimaksud bukan kuku dibeduli niku mboten. Tapi yang dimaksud memotong kuku. Wattibu, dan memakai minyak wangi. Dijelaskan di dalam kitab ini, wa yastahabbu taklimul azfari marratan kullu jum'atin, dan disunnahkan memotong kuku tiap hari Jumat. Setiap bendina Jumat insya Allah nek seminggu sepisan kuku niku wis mandan dawa, artinya sudah layak untuk dipotong. Wa yakrahu tarakahu aksar min arba'ina yauman, dan makruh hukumnya
membiarkan kuku tidak dipotong lebih sampai 40 hari. Jadi makruh hukumnya nganti 40 dina kukune kok mengana ora dipotong. Niku batas maksimal, Pak. Walaupun hukumnya mboten haram ananging makruh. Secara logika nek 40 dina kukune ora diketok ya wis dawa banget, Pak. Nah, wis dawa banget. Wong seminggu bae pun dawa nggih. Jadi dihukumi makruh. Kemudian at-tibu ay isti'malu tib wa huwa raihati zakiyati allati tajlibu rahah inda liqa'in nas, yaitu menggunakan minyak wangi, menggunakan parfum yang mana aromanya baik, aromanya enak, dan juga menimbulkan menyenangkan ketika orang bertemu. Jadi nek mambu minyak wangi sereng niku kan aromane enak, Pak. Tapi ya minyak wangi sing aromane apik, Pak. Aja sing penting asal minyak nggih. Minyak wangi enteng nganggo minyak duyung. Lah niku kan mambune malah mboten enak nggih. Dadi niku minyak wangi sing aromane apik. Ya nek seniki kan gampang nggih, minyak wangi sing non alkohol nggih kathah. Kemudian selanjutnya dijelaskan di dalam kitab ini wahya mustahabbatun lirijali, dan memakai minyak wangi itu sunnah, mustahab bagi laki-laki. Amman nisa fala yadu'anna tib idza kharajna li salatil jumu'ah. Adapun wanita maka tidak perlu memakai minyak wangi ketika hendak pergi keluar sholat Jumat. Jadi wanita ketika memang memungkinkan kondisinya ada tempat untuk sholat Jumat, kalau mau sholat Jumat bagi wanita tidak usah pakai minyak wangi. Yang pakai minyak wangi itu bapak-bapak, karena bapak-bapak tiang jaler niku sunnah. Lah terus ibu-ibu nganggo minyak wangi ini nang tinggi teng dalem kanggo nyenengaken garwanipun, untuk menyenangkan suami. Kemudian yang keenam, wa yustahabbul insatu fi waqtil khutbah, dan disunnahkan diam di waktu khutbah. Karena dalam hal berbicara ketika khutbah ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi terkait dengan hukum berbicara pada saat sholat Jumat, pada saat khutbah Jumat. Menurut madhab Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, diam ketika khutbah hukumnya sunnah. Dan ketika ternyata berbicara dalam madhab Syafi'i tidak dianggap membatalkan sholat Jumat. Dalam madhab Syafi'i dan Imam Hanafi dan sebagian pengikut Imam Ahmad bin Hambal. Tetapi sebagian ulama ada yang berpendapat haram hukumnya berbicara ketika khutbah. Berbicara ketika khutbah. Dan dianggap berbicara ketika khutbah merupakan amalan yang sia-sia, mengurangi kesempurnaan pahala sholat Jumat. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW terkait dengan diamnya kita ketika sedang mendengarkan khutbah, bersabda, idza qulta li sahibika yaumal jumu'ah, ketika kamu berbicara kepada temanmu pada hari Jumat, ansit, diamlah. Ngomongi sandingnya meneng, kata niku aja berisik lah. Wal imamu yahtubu faqad laghauta, dan imam sedang berkhutbah maka sungguh ia telah melakukan perbuatan sia-sia. Lah kepripun carane kula ngelingaken, nek wonten kitab Shahih Fiqh Sunnah dijelaskan mengingatkan dengan isyarat. Mengingatkan dengan isyarat.
Umpamane kok sandinge dhewek pada ngobrol ngene iki nggih lah katun niki nganggo isyarat nganggo isyarat kok ora mudeng ngene lah umpamane nggih mulane ketika masjid yang menggunakan Bilal itu, Bilal sebelum memulai pelaksanaan khutbah itu ada maklumat. Jadi yang dibaca oleh Bilal itu sebenarnya maklumat. Jadi niku sayange maklumat niku mboten diartiaken, Pak. Kadang-kadang tiang niku wis pokoke ya ngertine kowe rangkaian dari sholat Jumat, artine apa mbuh ora mudeng, Pak. Lah niku jane angsal niku diterjemahkan, Pak. Bahasanya kepripun nggih? Idza rafa'atil khatim 'alal mimbar ansitu wasma'u la'allakum ansitu wasma'u rahimakumullah. Kata niku nggih. Ansitu wasma'u rahimakumullah. Artinya niku diam dan dengarkan men bulan panjenengan uli rahmat. Jika khotib sudah naik ke atas mimbar, ansitu wasma'u, diam dan dengarkan, rahimakumullah. Diganti bahasa Indonesia angsal apa mboten angsal? Ini kadang-kadang nganggo nada kayak lagu, di lagu atau niku nggih. Juga dadi seolah-olah nek sing mboten ngerti artine, seolah-olah niku udu maklumat, udu pemberitahuan. Jane kudune nek nganggo pemberitahu, istilahipun nganggo nada sing nada pemberitahuan nggih. Contone nganggo diwaosaken hadis niki. Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ah ansit. Nah, walaupun ora diartikna, iki berarti ketone peringatan nggih. Nah, wal imamu yahtubu faqad laghauta. Apik-apik aja mulane kon pada belajar bahasa Arab gitu nggih. Bahasa Arab sing sering dinggo dalam pelaksanaan rutinitas ibadah. Niku minimal. Sebab Imam Syafi'i niku menjelaskan belajar bahasa Arab niku hukumnya fardu ain. Ala aqal ta'lamu ma la takunu fi shalah. Minimal ngerti apa sing diwaca nalikane salat. Jadi minimal tahu bacaan yang dibaca dalam salat. Niku minimal menurut Imam Syafi'i. Kemudian yang dimaksud dengan laghauta sia-sia, wal muradu adamul khusulu ala sawabil kamil wal faidatit tammah. Jadi yang dimaksud adalah tidak mendapatkan pahala secara sempurna dan tidak mendapatkan faidah yang sempurna. Salat Jumatnya tetap sah, cuma dia tidak sempurna pahala salat Jumatnya. Kemudian kasratus shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tambahan. Jadi kalau dalam kitab matannya dijelaskan wa man dakhala wal imamu yahtubu shalla ra'ataini khafifataini summa yajlisu. Dan barang siapa yang masuk ke masjid dan imam sudah berkhutbah, begitu masuk ke masjid imam sudah mulai khutbah, sholat 2 rakaat ringan, kemudian setelah itu duduk. Jadi sholat 2 rakaat ringan itu yang dimaksud adalah sholat tahiyatul masjid. Walaupun nanti para ulama diantaranya madhab Syafi'i yang berpendapat adanya sholat sunnah qobliyah Jumat. Jadi sholat qobliyah Jumat nanti ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Menurut madhab Syafi'i onten dasarnya nopo, hujah atau dalil daripada madhab Syafi'i adalah dikiaskan dengan sholat zuhur, bahwa pada tiap-tiap sholat itu ada rawatib. Tetapi pendapat yang rojih, yang kuat, tidak ada sholat qobliyah Jumat.
Jumat. Kalau kita melakukan sholat 2 rakaat sebelum Jumat, maka itu lakukan sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Umpamane kula panjenengan mlebet maring masjid dinten Jumat sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid kok ora labu-labu, nggih jenengan mangkate gasik, boleh ditambah lagi sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Kemudian dijelaskan di dalam kitab ini, di antara sunnah yang ditambahkan di dalam kitab syarahnya, kasratu shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam lailatal jum'ah wa yaumul jum'ah, memperbanyak sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam Jumat dan hari Jumat. Ngatah-ngatahaken mau sholawat malam Jumat utawi dinten Jumat. Kemudian qiraatu suratul kahfi wa yaumin wa lailatil jum'ah, membaca surat Al-Kahfi hari Jumat dan juga malam Jumat. Kalau sudah hari Kamis masuk maghrib niku berarti pun mlebet malam Jumat. Dadi pun ganti, Pak. Pun ganti dinten. Lah niku kula panjenengan dipun sunnahaken mau surat Al-Kahfi. Lah itu umpamanya langsung selesai apa tidak? Umpamanya kok mboten koper nggih, taruhlah malam habis sholat Isya separuh, habis sholat subuh separuh, niku angsal. Atau dibagi 3. Ning biasanya kelas kula panjenengan nek wis mau setu separuh lah kok rampung nangko. Begitu biasanya terus akeh penggawean bablas kelalen, Pak. Bablas. Umpamane bar ngisa ya 1/3, bar subuh 1/3 lah kok sing bar kowe kok bar salat Jumat lah beke diwaca maning wis bablas biasanya bablas. Jadi nek saya ini pun dibaca langsung selesai. Langsung selesai. Kan cuma berapa ayat? 110 ya. 110 ayat ya. Mboten kathah lah insyaallah mboten kathah. Orang nganti 3 jam mboten. Kemudian al-iksaru minad du'a fa inna fi yaumil jumu'ah sa'atun yustajabu fiha du'a. Disunnahkan memperbanyak doa pada hari Jumat. Maka sesungguhnya pada hari Jumat ada satu waktu yang disunnahkan untuk berdoa, di mana waktu tersebut waktu diijabahnya doa. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada sebagian ulama yang berpendapat waktu mustajab itu pada saat khotib duduk di antara 2 khutbah. Ada yang berpendapat pada saat habis sholat asar sesaat menjelang maghrib. Bar sholat asar sonten tadi dina Jumat sore sebelum maghrib niku wekdal mustajab. Jenengan duwe hajat nopo ndongan nang wekdal-wekdal niku. Umpamane ya lagi mumet mikirna negara ruwet, umpamane nggih negara ya lagi ruwet nggih. Lah niku jenengan ya ndonga. Ya Allah, perbaiki kondisi bangsa ini ya Allah. Lah tapi nek sing ndonga paling wong siji loro sing bejat pirang-pirang lho ya mandan repot nggih. Dongane kudu akeh, donga masal. Donga masal. Jadi kalian panjenengan ugi mboten angsal meremehkan doa, Pak. Donga niku aja maning nek donga wong sing teraniaya niku diijabah. Aja maning wong teraniaya ngepasi wekdal mustajab. Wah niku bahaya niku, Pak. Bahaya. Terus diijabah niku nggih. Jadi kita memanfaatkan hari Jumat di waktu yang mustajabah. Lah umpamane kok maras mbok ora pas kepriye ya pokoke ya nang dina Jumat akeh-akeh maos donga. Siapa tahu bertepatan dengan waktu yang mustajab. Kemudian az-zihabu ila shalah mubakkir, pergi ke tempat sholat Jumat gasik, Pak. Artinya pergi sholat Jumat itu gasik.
Sebab pada hari Jumat, pada saat menjelang pelaksanaan sholat Jumat, para malaikat itu di pintu-pintu masjid mencatat, Pak. ngabsen. Arif teka ngono iki dicatet niku, Pak. Ustaz Uzair catat. Mungkin nalikane khatib wis munggah maring mimbar niku malaikat sing bagian ngabsen niku ditutup bukune. Tutup bukune, para malaikat ikut mendengarkan khutbah. Wah sing tekane keri wis khutbah mulai. Wah niku ora direken, Pak. Ora direken, ora diabsen. Kan rugi nggih. Ora diabsen. Lah sah apa ora salat Jumat? Sah gugur kewajiban. Sing teka pertama nek wonten kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitab was Sunnah, sing teka waktu pertama kaya dene kurban unta, tekan nomor loro kaya dene kurban sapi, tekan nomor telu kaya dene kurban mendo sing ana sungune, tekan nomor papat kaya dene kurban ayam, tekan nomor 5 kaya kurban nduk niku, Pak. Senajan ora ana kurban nduk, Pak, niku bahasane bahasa nggo men tiang niku mempeng sregep. Kadang-kadang wonten masjid paling beke wong pirang blindi, engko begitu wis mulai khotbah, Pak, brul tekan niku lah ngono engko bae lan aku wis labuh beke mangkat kata niku. Lah nek masjid niki kita wong anu masjid pinggir dalan iki alhamdulillah nggih niku senajan urung labuh wis mulai meh penuh nggih, meh penuh. Tapi beberapa masjid niku mulai khotbah mbeke mipil pada tekan. Mungkin niku dereng nate ngringokaken pengajian sing niku mau malaikat nutup buku ora direken niku. Nah, jadi niku perlu kula panjenengan sampaikan dumateng sedulur. Kemudian al-masyiya bisakinatin wa wiqarin. Berjalan menuju tempat sholat Jumat dengan tenang. Melampah. Jadi sunnah niku melampah. Wong anu aduh mae be blambangan lumayan sing semampir lah ya. Nunggang motor angsal apa mboten angsal, tapi sunnahnya berjalan dengan tenang. Dan Pak Uzair kan wedek ya melaku mawon nggih melampah. Setiap langkah itu nanti akan dihitung. Langkah pertama dihitung mengangkat derajat. Langkah kedua dihitung menghilangkan dosa. Kemudian selanjutnya al-insyghali bil qiraah wa dzikri, menyibukkan diri pada hari Jumat dengan membaca Al-Qur'an dan berzikir. Ngatah-ngatahkan maos Al-Qur'an dan membaca zikir. Niki wonten tanbih. Man dakhalal masjid wal imamu yahtubul jumu'ah, barang siapa yang masuk ke masjid dan imam sedang berkhutbah, sholat rakaataini khafifataini sunnatil jumu'ah, sholat 2 rakaat yang ringan. Yang dimaksud ringan ini wis gena-gena ke khutbah golek sholat sunnah sing dimaca Al-Baqarah. Lah ya mau begitu rampung khutbah urung rampung nggih. Jadi ringan, yang dibaca ringan, bukan berarti banter niku mboten, tapi yang dibaca bacaan sebatas kadar wajib. Kata niku sebatas kadar wajib. Kalau dalam madhab Syafi'i sunnah qobliyah Jumat, walaupun ini pendapat lemah. Wa in sholahuma fahiya tahiyatul masjid. Kalau dua-duanya dilakukan, maka yang satu tahiyatul masjid, yang satu qobliyah Jumat dalam madhab Syafi'i. Wala yazida an rakaataini, dan tidak menambah atau tidak lebih dari 2 rakaat. Karena untuk sholat sunnah Jumat itu, sholat sunnah ba'diyah Jumat itu 2 rakaat, 2 rakaat. Boleh 4 rakaat, tapi 2 salam, 2 salam. Kalau cuma 2 rakaat boleh apa tidak? Boleh. Lah niki pada saat sholat tahiyatul masjid itu jangan sampai lebih dari 2 rakaat. Umpamane wis tahiyatul masjid 3 rakaat, terus tambah maning sholat
sunnah mutlak bolong rakaat orang rakaat salam rumah lah niku ya akhirnya orang ngringokna khutbah lah mboten ngringokaken khutbah sampun suruh napa ten hah belum ya sebentar lagi ya nggih baik wonten masalah idza tadzakara salatun fa'itatun lam yusalliha asna asima'il khutbah. Ketika kita teringat ada sholat yang tertinggal, mungkin jenengan pas agi ngringokaken khutbah, yang mau jebulane urung sholat subuh, umpama niku nggih, niku umpama, naudzubillah min dzalik nggih, umpama. Teringat ada sholat yang tertinggal, maka tidak melakukan sholat di tengah-tengah mendengarkan khutbah. Jadi nanti selesai sholat Jumat baru kita mengkodok sholat yang tertinggal, yang terlupa. Kemudian ada masalah idza ghalaba ala dhannihi annahu idza shalla rak'ataini fa'itatun takbiratul ihram ma'al imam yakifa hatta tuqamus shalah wa la yusalla rak'ataini sunnatan awit tahiyah. Kalau dalam persangkaan kita umpamanya makmum masbuk teka mandan telat, khutbah sudah hampir selesai, kalau dalam perkiraan kita nek nyong sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah mutlak atau dalam madhab syafi'i sholat sunnah qobliyah Jumat, nak nyong sholat rong rakaat mesti nyong ora uman takbiratul ihrame imam, maka jangan lakukan sholat, karena yang wajib tidak boleh dikalahkan oleh yang sunnah. Dan ada keutamaan mendapati takbiratul ihram imam. Jadi aja malah wis meh rampung wis Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat kan lagi dongeng nggih khutbah kedua. Malah sholat tahiyatul masjid. Lah yang ngalamat nih, ngalamat. Jadi kulan panjenengan ngira-ngira orang uman tahiyatul takbiratul ihram imam, ya udah jangan dilakukan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada masukan atau pertanyaan sebelum saya tutup. Monggo barangkali onten ingkang ganjel. Nggih, monggo dak. Nggih, leres. Janabah. Nggih. Boleh angsal nggih. Boleh. Jadi sekaligus mandi hari Jumat itu mandi janabah, diniatkan sekaligus, itu boleh. Atau taruhlah begini, banyu itu banyu rong ember umpamane nggih. Nek kulan panjenengan niku biasanya seember niku ora cukup, Pak. Mentang-mentang nang Banjar banyune akeh. Nah, mandi ya. Niatnya nanti sekaligus selesai mandi janabah, mandi lagi niat mandi sholat sunnah Jumat niku nggih angsal. Sekaligus niat dua-duanya boleh. Kados makaten. Wallahu a'lam bishawab. Diperbolehkan. Ada masalah sedikit dalam kitab ini saya sampaikan. Al-bai'u wasyara' asna al-khutbah haramun. Jual beli atau transaksi jual beli di tengah-tengah khutbah pada saat pelaksanaan khutbah hukumnya haram dalam mazhab Syafi'i. Bagi siapa? Bagi orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Lana ibu-ibu becer tuku berambang pas aki khutbah mboten napa-napa angsal. Tapi bagi kulan panjenengan tiang jaler niku haram. Lalu sah apa tidak ketika ternyata sedang khutbah transaksi nih? Ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tetapi dalam mazhab Syafi'i dihukumi haram. Ada yang berpendapat transaksinya haram,
maka akadnya batal. Hasil penjualannya dan barang yang dibeli belum menjadi miliknya karena akadnya batal. Maka transaksinya harus diulangi selesai sholat Jumat. Kados makaten. Niku keterangan ingkang ikhtiaton, ingkang langkung hati-hati. Wonten malih napa mboten niki? Nggih, monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ada keutamaan menjawab azan. Hukumnya boleh, langsung sholat boleh, tetapi kita rugi karena meninggalkan adanya keutamaan menjawab bacaan azan. Dan menjawab bacaan azan kemudian berdoa setelah azan itu ada keutamaan yang besar. Dan keutamaannya itu sama-sama sunnah sebenarnya. Taruhlah sholat tahiyatul masjid itu sunnah. Mengucapkan bacaan sebagaimana muadzin itu juga sunnah, tetapi memiliki keutamaan yang besar. Jadi boleh hukumnya, tetapi eman-eman Pak, eman-eman tidak menjawab azan. Nah, cuma biasanya ini ada beberapa pemahaman di tengah masyarakat, nek melebung masjid agi azan biasanya orang pada wani jagong. Kan kata niku nggih? Padahal duduk boleh apa tidak? Boleh. Boleh. Wong adzan suwe banget malah jangleng bayangnya. Lah niku angsa. Cuma nek jangleng niku kan kadang-kadang lamun iku niku rampung adzan jangleng maning ngarep salat sekaligus lah. Jadi angsal. Masuk masjid sedang azan duduk boleh. Ya. Nanti setelah mendengarkan azan selesai membaca doa berdiri lagi untuk sholat sunnah. Lalu yang berdiri tidak langsung duduk ada enggak hujahnya? Ada. Karena ini memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Hujahnya adalah ketika Rasulullah sedang berkhutbah, ada sahabat yang masuk akan melakukan sholat Jumat. Kok sahabat niki langsung lenggah mirengaken khutbah. Kemudian Rasul mengingatkan, kum fasholli rakaataini, berdirilah sholatlah 2 rakaat. Dan niki sing dadi hujah. Dadi hujah ajan jagung sedurunge sholat 2 rakaat sing dimaksud sholat tahiyatul masjid. Tapi niku bukan duduhaken wajib, ananging duduhaken pentinge sunnah tahiyatul masjid. Kados niku. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Nggih. Ada lagi? Mboten nggih. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ilahuna wa ilal liqa fil awqatil akhir insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.